Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gayatri Anggreni Umar, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Makassar dengan NIM PO 7132032211018. Dengan ini, saya sekarang berada di salah satu tempat bersejarah di Kota Makassar, yaitu Benteng Rotterdam, yang mana untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia keterampilan dalam berbicara. Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Goa Talok yang terletak di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-10 yang bernama I Manggigaudeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tunipalangga Ulawang. Pada awalnya, benteng ini berbentuk segi empat seperti ciri khas benteng Portugis. Namun ketika Kerajaan Goa Talok menyerah setelah mendatangi perjanjian Bongaya pada abad ke-17, benteng Fort Rotterdam jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC menjadi seperti sekarang ini. Sejarah Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam sebelumnya adalah peninggalan Kerajaan Goa Talok yang bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada tahun 1634, ketika periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari penggunungan Kars di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan VOC di bawah pimpinan Cornelis J. Spilman antara tahun 1655 sampai 1669. Kala itu, Kerajaan Goa Talok yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam, sesuai nama kelahiran Spilman. Spilman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Dan sejak saat itu, Benteng Fort Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Benteng Somba Opo ini adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa ke-9 Deng Matanre Karaeng Tumaparisi. Museum ini kita juga dapat melihat berbagai peninggalan sejarah seperti senjata, lukisan, dan terdapat juga beberapa profil tokoh-tokoh pahlawan Indonesia dari Sulawesi Selatan.
Nah, sekarang kita memasuki tempat di mana ada beberapa kerajinan dan lukisan dari Bongappa. Di sini ada miniatur dari benteng Rotterdam. Di sini kita bisa melihat lukisan-lukisan dari peninggalan sejarah. Kemudian di sini ada lukisan dari Andi Jema. Andi Jema adalah Raja Luwu, seorang tokoh Indonesia dan dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 8 November 2002. Kemudian di sini ada lukisan Cornelis Pilman. Dia adalah orang Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC sejak tahun 80 hingga wafat pada 11 Januari 84. Tercatat dalam sejarah sebagai orang yang piawai menerapkan taktik divide et impera alias strategi pecah belah untuk menguasai Nusantara. Kemudian ada lukisan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang juga diberikan gelar ayam jantan dari timur. Kemudian beliau merupakan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 83 hingga tahun 93. Profesor Dr. Ahmad Amiruddin adalah seorang ahli kimia nuklir Indonesia yang juga merupakan mantan rektor Universitas Hasanuddin yang ke-6. Kemudian beliau merupakan Haji Zainal Basri Palaguna, Gubernur Sulawesi Selatan tahun 93 hingga 2003. Ia dilantik sebagai Gubernur Sulsel menggantikan Ahmad Amiruddin. Kemudian ada foto Lapawawoi Kareng Sigeri yang merupakan Raja Bone ke-31. Kemudian ada Lanto Deng Pasewang sebagai Gubernur Sulawesi Selatan tahun 1953 hingga 56. Kemudian ada lukisan Andi Odang yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan dari tahun 78 hingga tahun 83. Kemudian beliau adalah Ahmad Lamo yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan periode 1966 hingga 1978. Nah, salah satu museum yang terdapat di Benteng Rotterdam yaitu Museum Lagaliko yang didirikan pada tanggal 1 Mei 1970. Mari kita bicarakan mengenai sejarahnya. Keberadaan sebuah museum di Sulawesi Selatan berawal pada tahun 1938 dengan didirikannya Celebes Museum oleh pemerintah Belanda. Di kota Makassar sebagai ibu kota Government Celebes on Onderhoogheden pemerintah Sulawesi dan taklukannya. Museum pada waktu itu menempati bangunan pada kompleks Benteng Ujung Pandang, yakni bekas kediaman Gubernur Belanda Admiral C.J. Spilman atau Gedung D. Koleksi yang dipamerkan antara lain ada keramik, piring, emas, desta tradisional Sulawesi Selatan, dan beberapa mata uang. Menjelang kedatangan Jepang di kota Makassar, Celebes Museum telah menempati 3 gedung. Ada Gedung D, Gedung I, dan Gedung M.
Koleksi yang dipamerkan bertambah antara lain peralatan permainan rakyat, peralatan rumah tangga seperti peralatan dapur tradisional, peralatan kesenian seperti kecapi, gangrang bulo, pui-pui, dan sebagainya. Pada masa kedudukan Jepang, Museum Celebes terhenti sampai pembubaran Negara Indonesia Timur atau NIT, dan selanjutnya pada tahun 1966 oleh kalangan budayawan merintis kembali pendirian museum dan dinyatakan berdiri secara resmi pada tanggal 1 Mei 1970 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan nama Museum Lagaligo. Museum ini memiliki koleksi sebanyak 4.999 buah. Koleksi pada museum ini seperti koleksi objek prasejarah, numismatik, keramik asing, sejarah, dan naskah. Pada museum ini juga terdapat koleksi etnografi, yaitu berbagai jenis objek hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh empat suku asli Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Museum tersebut juga memiliki objek-objek benda yang berasal dari peninggalan kerajaan-kerajaan lokal dan objek bersejarah. Jadi itu saja teman-teman, saya pamit undur diri. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menemani perjalanan saya. Dadah.